Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga Allah jaga dalam keimanan dan diberikan kesehatan. Di pertemuan pertama dalam mata pelajaran informatika kelas 8, insya Allah kita akan mempelajari tentang jaringan dan internet. Jaringan pada dasarnya adalah hubungan antara dua komputer atau lebih. Sedangkan internet merupakan gabungan dari beberapa jaringan. Internet berasal dari kata interconnected networking, yaitu komputer yang saling terkoneksi. Indonesia termasuk negara-negara yang menggunakan internet terbesar yang terdata pada tahun 2019, di mana di urutan pertama Cina merupakan pengguna internet terbesar pertama, yang kedua adalah India, yang ketiga Amerika, keempat Brazil, dan yang kelima Indonesia. Jaringan komputer terbagi menjadi beberapa kategori. Berdasarkan koneksi ada broadcast link, ada point to point. Berdasarkan skala ada local area network, ada metropolitan area network, ada wide area network, dan internet. Sedangkan berdasarkan topologi ada topologi bus, topologi star, topologi ring. Berdasarkan protokol ada Ethernet, token, dan berdasarkan arsitektur ada peer-to-peer, client server, dan hybrid. Secara lebih detail kita akan mempelajari tentang jaringan berdasarkan skala. LAN, Local Area Network, atau jaringan dengan area lokal, merupakan jaringan yang pada umumnya dimiliki sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Namun skala ini masih dalam kategori skala yang kecil. Ciri-cirinya beroperasi pada area yang terbatas, koneksi peralatan berdekatan, menyediakan full-time konektivitas, dan kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Contohnya berikut ini, yaitu komputer yang terhubung dengan perangkat tambahan hub. Yang selanjutnya adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Merupakan jaringan LAN dalam versi yang lebih besar, yang biasanya mencakup perkotaan. Teknologinya biasa juga menggunakan jaringan TV kabel. Metropolitan Area Network umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Misalnya kantor-kantor pemerintah yang terdapat dalam satu kota, di mana Metropolitan Area Network ini dibangun dengan tujuan agar beberapa lembaga atau instansi dapat saling berbagi data. Misalnya kantor dinas A dapat berbagi data dengan kantor dinas B. Metropolitan Area Network dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun swasta. Contoh dari Metropolitan Area Network: jadi beberapa kantor saling terhubung dengan sebuah server dan dipancarkan kembali. Yang ketiga adalah Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Merupakan jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat luas dari segi geografis, dapat mencakup sebuah negara atau benua. Selain perusahaan multinasional,
WAN juga digunakan oleh negara-negara maju untuk menghubungkan basis data dari satu daerah ke daerah yang lain, serta antara instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada. Salah satu contoh dari Wide Area Network adalah jaringan Palaparing yang dibangun oleh pemerintah Indonesia, di mana Palaparing merupakan jaringan serat optik yang menghubungkan Indonesia dari bagian timur hingga bagian barat. Jaringan tersebut atau jaringan WAN ini diharapkan dapat membuat seluruh Indonesia terhubung dalam satu jaringan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akses internet di wilayah Indonesia. Contoh dari jaringan WAN ada LAN, beberapa LAN yang dihubungkan oleh router. Yang selanjutnya adalah internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan yang berbeda, baik itu LAN, WAN, ataupun keduanya yang saling terkoneksi. Jadi internet merupakan jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu, misalnya antara jaringan LAN di SMP NIPS, terus di SMA, terus ada di daerah lain. Mereka saling terhubung dengan aturan tertentu, dengan polisi yang sama, di mana sistem operasi mereka bisa saling berkomunikasi. Dianalogikan, misalnya beberapa suku bangsa berkomunikasi menggunakan bahasa komunikasi bahasa Inggris. Kita lihat contohnya. Jadi internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN maupun WAN yang ada di seluruh dunia. Jadi pada dasarnya ketika kita mengakses informasi di internet, kita sedang terhubung dengan komputer-komputer yang ada di beberapa belahan dunia maupun di beberapa daerah, tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Nah, di antara aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan dalam mengakses internet ada electronic mail untuk mengirim email, ada web memungkinkan kita untuk mengambil informasi, misalnya mengambil informasi tentang pembelajaran bisa di Wikipedia, ada electronic conference, melakukan rapat dengan kolega seperti Zoom dan lain-lain, ada file transfer, mengirim file melalui remote komputer, misalnya kita bisa menggunakan TeamViewer. Contohnya kita mengakses informasi dari web, berkirim email menggunakan Outlook, file transfer. Jadi jaringan adalah hubungan antara dua komputer atau lebih. Berdasarkan area cakupannya, jaringan terbagi menjadi local area network, metropolitan area network, wide area network, dan yang terakhir adalah internet. Jadi pada dasarnya jaringan-jaringan yang saling terhubung ini akan membentuk sebuah komunitas yang lebih besar, yaitu internet. Nah, untuk mengakses internet ini, maka komputer kita harus terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider atau penjual jasa layanan koneksi. Mungkin kita sering mendengar istilah tentang IndiHome atau Speedy ya, atau WiFi dan ID. WiFi ID merupakan penyedia layanan jasa internet. Dengan internet mungkin kita akan diberikan kemudahan untuk mengakses data, namun ada beberapa kekurangan juga, di mana apabila kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka terkadang kita mengambil informasi-informasi yang tidak bermanfaat,
sehingga kita lalai dalam menggunakan waktu. Baik adik-adik, insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Nanti akan Bapak bagikan kuis. Nah, adik-adik kan coba jawab. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, maka bisa mengajukan pertanyaan pada YouTube atau bisa mengirimkan pesan melalui akun Zoom maupun WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.